Halo semuanya. Komunitas analitis bersama Anda Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang korporasi. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat mempelajari semua indikator perusahaan yang bersangkutan dengan lebih teliti. Sekarang mari kita lihat indikator fundamental perusahaan saat ini PCB Bancorp, ticker PCB. Ulasan ini dibuat berdasarkan informasi terkini pada saat 21 Maret 2025. Menurut klasifikasi guru, markets perusahaan PCB Bancorp termasuk dalam subkategori Ban Klasik. 248 perusahaan ikut serta dalam penilaian ini. Ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video. Hasil total untuk perusahaan yang diteliti, 7 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,3 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar saham AS secara umum, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor 7 poin untuk PCB Bancorp. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan PCB Bancorp dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham PCB Bancorp menunjukkan perubahan sebesar 22,5%. Terhadap dinamika harga pada subkategori 22,6%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan PCB Bancorp senilai 0,27 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar subkategori sebesar 1,211 miliar dolar. PCB Bancorp memiliki pangsa 0,022% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,29 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 999 miliar dolar. PCB Bancorp merupakan bagian sebesar 0,029%. Membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati PCB Bancorp pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 0,022%. Kapitalisasi neraca sebesar 0,029%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 32%. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang organisasi yang dianalisis berjumlah 0,026 miliar dolar. Kapitalisasi utang terhadap buku adalah 9% dari modal. Hasil hutang perusahaan, sangat bagus, 2 poin. Rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan adalah 10,9. Dengan rata-rata pada subkategori 13,2, angka ini lebih rendah 17% dibandingkan subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap indikator laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 25 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 31 juta dolar. 25,7% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori. Bagus, 0,5 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,4. Rata-rata dalam subkategori adalah 1,5, ini 7% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian indikator nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 190 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diharapkan menjadi 240 juta dolar. 26% lebih banyak dari saat ini.
Penilaian proyeksi kinerja penjualan masa depan dibandingkan dengan kinerja perusahaan subkategori. Bagus, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 13%, dengan rata-rata subkategori sebesar 11,6%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1,4%. Penilaian Marine penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 0,02%. Ini 10% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan kesenjangan antara nilai pasar perusahaan saat ini PCB Bancorp, mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $1.048.000. Dan untuk subkategori Rp924.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 13,4%. Perkiraan besarnya modal perusahaan per pegawai dibandingkan dengan indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan setiap karyawan perusahaan adalah Rp96,1.000. Dengan rata-rata untuk subkategori $69,9.000. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 38%. Estimasi keuntungan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan subkategori. Bagus, 0,5 poin. Volume penjualan untuk setiap karyawan perusahaan adalah $741.000. Di subkategori $601.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 23%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Bagus, 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 0,3% dengan rata-rata subkategori sebesar 1,9%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 46% untuk perusahaan PCB Bancorp. Sedangkan pada subkategori sebesar 52%. Berpotensi, saham subkategori tersebut dinilai dengan cara yang sama seperti saham perusahaan PCB Bancorp. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $18,89. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $22,51. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 19%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis surat berharga perusahaan PCB Bancorp. Sistem informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan dibuat. Buka perdagangan beli pada harga $18,88. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Organisasi dinilai dengan menggunakan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 20,52. Stop loss ditetapkan pada pukul 17.24. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 20 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, WASH, adalah perdagangan jual penyeimbang. Video transaksi penyeimbangan akan atau sudah dipublikasikan di saluran. Dalam hal menutup salah satu pesanan, utama atau penyeimbang. Pesanan lain ditutup pada harga sebenarnya.
Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton terbaik di seluruh dunia.